Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku SD Muhammadiyah Kompleks Gresik, khususnya kelas 6 yang soleh dan soleha, yang hebat. Anak-anak, mari kita awali pertemuan kali ini dengan berdoa dulu. Kita tundukkan kepala sejenak. Silakan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kami ilmu pengetahuan dan berilah kami kemampuan untuk memahaminya. Amin. Anak-anak, selama ini meskipun kalian belajar di rumah, belajar masa pandemi ini, tapi untuk tahun ini kalian akan ada ujian, ya, ujian sekolah Muhammadiyah, khususnya Ismuba. Kemudian anak-anak, untuk Ismuba ini kalian yang selama ini setahun ini untuk mata pelajarannya menjadi Al-Islam, ya, Al-Islam jadi satu. Kali ini nanti untuk ujian sekolah kelas 6 terpisah-pisah kembali seperti dulu. Jadi ada Al-Qur'an, ada fikih, akidah, ya, akidah akhlak, kemudian SKI. Jadi anak-anak, karena mengingat bahan ujian sekolah Muhammadiyah ini materinya mulai dari kelas 4, maka Bapak Ibu guru berusaha untuk menyampaikan kembali sesuai dengan kisi-kisi. Kisi-kisi itu adalah bahan, ya, untuk soal. Jadi kalian mempelajari dengan baik kisi-kisinya. Untuk itu perhatikan video pembelajaran dengan seksama dan dihafalkan. Oke anak-anak, silakan menyaksikan. Nah, anak-anak kelas 6 SD Muhammadiyah Kompleks Gresik, kali ini kita akan membahas rangkuman materi fikih kelas 6 sesuai kisi-kisi USM ujian sekolah Muhammadiyah tahun 2021. Simak baik-baik materinya agar nanti kalian bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Materi yang pertama yaitu sholat rawatib. Ya, ini materi kelas 4. 1. Siswa dapat mengetahui pengertian sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Harus hafal ya. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. 2. Siswa dapat mengetahui macam-macam sholat sunnah rawatib dilihat dari hukum mengerjakannya. Macam-macam sholat sunnah rawatib dilihat dari hukum mengerjakannya. 1. Sholat sunnah rawatib ba'diyah, yaitu sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sesudah sholat fardu. Jadi diingat, ba'diyah itu berarti sesudah, ya. Nah, kemudian yang kedua, sholat sunnah rawatib qobliyah. Qobliyah yaitu sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum sholat fardu. 3. Siswa dapat mengetahui macam-macam sholat sunnah ghairu muakkad. Dari segi hukum mengerjakannya, sholat sunnah rawatib itu dibagi dua, yaitu sunnah muakkad
muakkad dan sunnah ghairu muakkad. Nah, yang termasuk sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan 2 rakaat sebelum subuh, ya, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Sedangkan yang termasuk sunnah ghairu muakkad, sunnah yang tidak terlalu dianjurkan. Jadi ya boleh-boleh saja lah ya. Kemudian 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib. Itu hukum mengerjakan sholat sunnah rawatib, ya. Siswa mampu 4 ya, siswa mampu mengenali pernyataan tentang sholat duha. Wah, kali ini kita mempelajari sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan di pagi hari sewaktu matahari naik sepenggalan. Keutamaan sholat duha, wasiat Rasulullah, sholat duha disebut sholat awabin, yakni sholatnya orang-orang taat kepada Allah. 2 rakaat duha senilai 360 sedekah, 4 rakaat membawa kecukupan, dan yang terakhir berpahala umroh. Berikutnya sholat istikharah. Pertanyaan kelima, ya, kisi-kisi yang kelima, siswa mampu mengenali doa sholat istikharah. Nah, doa istikharah itu bagaimana? Ya, sholat istikharah itu sholat memohon petunjuk pilihan di antara 2 pilihan atau lebih, ya, supaya ada petunjuk. Contoh doanya, Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu an hadza amru khairuli fi dini wa ma'ashi wa akibati amri faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi wa in kunta ta'lamu an hadza amro syarulli fi dini wa ma'ashi wa akibati amri washrifhu anni washrifni anhu waqturlil khaira haitsu kana thumma ardini. Kita lanjutkan. Sholat ibdain. Siswa dapat 6 ini ya. Siswa dapat mengenali sebutan untuk sholat 2 hari raya. Sebutan untuk sholat 2 hari raya adalah sholat ibdain. Ibdain ya, 2 hari raya. Nah, karena kita memang ada sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Makanya 2 hari raya itu disebut ibdain. 7. Siswa dapat mengetahui tanggal pelaksanaan sholat hari raya Idul Fitri. Nah, tanggal pelaksanaannya sholat hari raya Idul Fitri itu kapan? Tanggal 1 Syawal. Ingat-ingat ya.
8. Siswa dapat mengetahui waktu pelaksanakan sholat Idul Fitri. Kapan waktu sholat Idul Fitri? Waktu pelaksanaan sholat Idul Fitri adalah setelah terbitnya matahari 2 penggala atau kurang lebih 3 meter sampai matahari tergelincir. Sholat taraweh ya, yang ke-9. Siswa dapat mengenali pengertian sholat taraweh. Sholat taraweh adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam-malam bulan Ramadan. Ya. Kita lanjutkan. Sholat istisqa. 10 ya, kisi-kisi yang ke-10. Siswa dapat mengetahui ayat Al-Qur'an tentang perintah sholat istisqa. Ya, sholat istisqa, sholat minta hujan. Ayat Al-Qur'annya yaitu surat Nuh ayat 10 sampai 12. Ya. Faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaru. Yursilis samaa alaikum midraru. Wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Jadi surat Nuh ayat 10 sampai 12. 13. Siswa dapat mengenali pengertian sholat istisqa. Pengertiannya ini, sholat istisqa adalah sholat sunnah yang dikerjakan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menurunkan hujan. Oh iya anak-anak, kenapa tadi itu 13 tidak urut ya, tapi memang karena materinya ada pada nomor 10 dan 13 tadi. Nah, kita lanjutkan. Sholat gerhana 11. Siswa dapat mengetahui sebutan dalam istilah Arab untuk sholat gerhana. Sholat gerhana dalam istilah Arab disebut dengan sholat khusuf atau sholat khusuf. Ya. Nah, khusuf dan khusuf mempunyai makna sama, yaitu gerhana. Namun secara bahasa orang Arab sering menggunakan khusuf itu untuk gerhana matahari dan khusuf untuk gerhana bulan. 12. Siswa dapat mengetahui hukum melaksanakan sholat gerhana. Hukum melaksanakan sholat gerhana adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Ya, kita lanjutkan. Zakat 14. Ini agak banyak ini materi zakat yang dikeluarkan ya. Siswa dapat mengetahui pengertian zakat. Apa pengertian zakat? Zakat menurut bahasa artinya mensucikan. Zakat menurut istilah artinya memberikan sebagian harta kepada orang yang berhak menerimanya sesuai ketentuan syariat Islam. 15. Siswa dapat mengetahui dalil wajib zakat. Dalilnya Quran surat At-Taubah ayat 103. Ya, ini dalilnya At-Taubah ayat 103. Jika bunyinya, nah seperti ini, khudh min amwalihim shadaqatu tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Inna sholataka sakanal lahum. Wallahu sami'un
ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. 16 siswa dapat mengenali pengertian zakat fitri. Zakat fitri adalah zakat jiwa, hukumnya wajib bagi setiap muslim, berupa makanan pokok atau beras, beratnya 2,5 kilogram ya, 2,5 kilogram, dikeluarkan di bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Nah, ini keterangan pengertian zakat fitri. 17. Siswa dapat mengenali takaran zakat untuk setiap jiwa. Takaran zakat fitrah setiap jiwa itu adalah beratnya ya. Takaran berarti beratnya 2,5 kilogram atau 2,5 kilogram. 18. Siswa dapat mengenali dalil mustahik zakat. Apa mustahik? Mustahik itu yang berhak menerima zakat. Yaitu surat At-Taubah ayat 60. Biasanya memang cukup surat At-Taubah ayat 60 ini harus dihafalkan ya. Nah, bunyinya seperti ini. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa firriqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ba'nis sabili fariidhatum minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang kafir, orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. 19. Siswa dapat menghitung jumlah zakat fitri yang harus dikeluarkan apabila salah seorang di antara keluarganya meninggal dunia. Setiap jiwa diketahui 2,5 kilo, ya kan? 2,5 kilogram. Jika dalam keluarga itu ada 5 orang, kemudian meninggal 1 orang, maka tinggal dikurangkan 5 dikurangi 1, tinggal 4. Maka 4 kali 2,5 sama dengan 10 kilogram. Nomor 20, siswa dapat menghitung jumlah zakat fitri yang harus dikeluarkan apabila dalam anggota keluarganya bertambah. Setiap jiwa 2,5 kilogram. Jika dalam keluarga ada 5 orang, tetapi jika ada lahir sebelum sholat Idul Fitri, maka bayi yang baru lahir itu wajib dizakatkan. Maka 5 ditambah 1 sama dengan 6. 6 kali 2,5 kilo sama dengan 12 kilogram. Itu anak-anak yang perlu kalian perhatikan. Tinggal mengalikan saja berapa orang dalam satu rumah itu yang wajib zakat. Karena untuk zakat fitri ini atau zakat fitrah wajib tiap jiwa. Ya, bayi, bahkan bayi yang lahir
sebelum sholat Id, bayi itu sudah wajib dizakati. Berikutnya sholat jamak qashar. 21. Siswa dapat mengenali pengertian sholat jamak. Sholat jamak artinya apa? Menggabungkan atau mengumpulkan dua waktu sholat fardu yang dilaksanakan dalam satu waktu. Maaf ya, banyakkan huruf ini, satu waktu ya. Siswa, nah ini tadi pengertiannya, sekarang 22. Siswa dapat mengetahui keadaan diperbolehkannya menjamak sholat. Jadi tidak setiap berarti boleh menggabungkan dua waktu sholat dalam satu waktu. Tidak seperti itu. Ini ada keadaan tertentu yang diperbolehkan untuk menjamak sholat. Apa diperbolehkannya menjamak sholat itu? 1, bepergian jauh. 2, saat sakit atau uzur. 3, ketika hujan deras. 4, saat berada di Arafah dan Muzdalifah. Ini ketika haji ya. 23. Siswa dapat mengetahui bilangan rokaat untuk sholat jamak qashar. Sholat jamak qashar ya. Sholat jamak qashar. Oh iya anak, qashar itu meringkas ya. Kalau jamak mengumpulkan. Ingat ya, ini materi kelas 5. Jamak itu mengumpulkan, qashar itu meringkas. Jadi apa maksudnya? Yang 4 rakaat, sholat yang 4 rakaat yaitu zuhur, asar, isya dikerjakan cuma 2 rakaat. Maghrib tetap 3 rakaat. Subuh tidak boleh dijamak qashar. Subuh tidak boleh dijamak qashar. Ingat, yang boleh di qashar ya, ini sholat siswa dapat mengetahui bilangan rakaat untuk sholat jamak qashar. Ya. Berarti di sini ada kalau mengumpulkan sholat jamak itu zuhur dan asyar, maghrib dan isya. Bilangan rakaatnya yang 4 rakaat itu diringkas, dikosor menjadi 2 rakaat. Ayo pelajari kembali ya, ini adalah pelajaran fikih kelas 5. Kita lanjut. Tentang kurban 24. Ya. Siswa dapat mengetahui tanggal hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha dirayakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. 10 Dzulhijjah. Ingat ya. 25. Siswa dapat mengetahui hukum sholat Idul Adha dan artinya. Hukum sholat Idul Adha adalah sunnah muakkad. Artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, anak-anak, meskipun sunnah yang sangat dianjurkan ini. Karena Idul Adha itu terjadi setahun hanya sekali. Sama seperti Idul Fitri. Ya, sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Ya, sunnah itu lebih baik dikerjakan, ya, karena dikerjakan dapat pahala. Jika tidak memang tidak apa-apa, tetapi sangat dianjurkan supaya kita berpahala. Oke, 26. Siswa dapat mengetahui batasan umur untuk hewan kurban. Jadi umur hewan yang dikurbankan itu yang boleh disembelih untuk kurban itu umur berapa hewannya? Di sini ada catatan, unta umur 5 tahun. Sapi umur 2 tahun.
kambing umur 1 tahun. Jika kurang dari ketentuan umur ini belum boleh dikorbankan ya. Jadi menunggu unta itu umur 5 tahun dulu baru dikorbankan. Sapi umur 2 tahun, kambing umur 1 tahun. Nah, oke anak-anak, cukup sampai di sini dulu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan ilmu ini bisa menjadikan kalian untuk mendapatkan nilai ujian yang terbaik nanti. Amin. Nah, anak-anak setelah melihat video pembelajaran untuk membahas materi USM, semoga kalian lebih memahami lagi. Nanti tetap dibaca-baca ya kitabnya, kemudian diulang-ulang, mempelajari kembali video-video yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Makanya anak-anak tetap semangat belajar. Semoga kesuksesan ada untuk kalian semua. Tetap jaga jarak, pakai masker, kemudian selalu rajin cuci tangan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.